sudah tambah. Oke, berarti belajarnya harus semangat. Ya, belajarnya harus semangat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Ayo, Eka, maju ke depan. Jangan ada yang ribut. Mari kita berdoa. Dialah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, segala rasa puji syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Bapa, di mana Bapa selalu menyertai kami di dalam waktu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan belajar kata Bapa, lindungilah kami. Ya Bapa, berikanlah kepada kami kesehatan dan kepintaran untuk memulai pelajaran kami. Ya Bapa, banyak dosa kami berbuat, sengaja tidak sengaja karena Bapa kami kehendak-Mu jadilah bagian dari hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih ya Eka. Oke, hari ini adalah hari spesial. Hari apa? Spesial. Karena apa? Karena berhubung kelas 3 dan kelas 4 kita bergabung di ruangan yang sama. Nah, kenapa kelas 3 digabung? Karena guru kelas 3 sedang berhalangan atau tidak masuk. Nah, karena guru kelas 3 tidak masuk, sementara ibu yang mengajarkan. Ya? Ya? Semangat? Oke. Nah, hari ini kelas 3 belajar dengan matematika. Sembari ibu mengajar di kelas 3, anak ibu kelas 4 baca bukunya halaman 2. Asal mula telaga warna. Nah, nanti ibu mengajar di kelas 3, jangan ada suara yang ribut, semua membaca. Ya? Baca bukunya. Untuk kelas 3, perhatikan sini. Kelas 3, kita tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita belajar dengan cerita fiksi. Cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa artinya, Nak? Cerita fiksi apa artinya? Itu yang ibu tulis. Cerita fiksi apa artinya? Cerita hayalan atau tidak nyata. Cerita hayalan atau tidak nyata. Tidak nyata itu berarti angan-angan si penulis. Nah, di situ ibu buat ciri-ciri cerita fiksi. Ciri-ciri cerita fiksi yang pertama, sifatnya imajinasi atau rekaan pengarang. Si penulis berangan-angan, seandainya aku seperti ini, bagaimana hasilnya, gitu ya. Nah, yang kedua, tidak menggunakan sistematika baku. Yang ketiga, terdapat pesan moral atau amanat. Amanat itu apa artinya amanat? Pesan yang ingin disampaikan kepada si pembaca. Mengerti? Nah, kebenaran dalam cerita tersebut tidak mutlak atau tidak benar-benar terjadi. Contohnya bisa dilihat halaman 2. Nah, halaman 2, buka bukunya halaman 2. Di situ ada cerita asal mula telaga warna. Nah, dari situ timbul pertanyaan. Siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ayo anak ibu, siapa? Tunjukkan. Permaisuri, Putri, Jawa Barat. Pintar anak ibu ya. Yang kedua, di mana raja itu melakukan pertapaan? Di hutan. Yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan oleh raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Apa itu hadiahnya yang disiapkan? Iya, berarti raja dan permaisuri itu sudah menyiapkan
Lalu untuk putri semata wayangnya. Mengerti semata wayang? Anak satu sajakan. Ibu tinggal dulu, ibu masuk ke kelas. Kelas 3 jangan ada yang ribut. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Nah, sama-sama kita menjawab. Ayo. Yang pertama soalnya. Perhatikan dulu soalnya. Pecahan 2/15 dibaca. Dibaca apa? 2/15. Ya, kita anak ibu 2/15. Nomor 2. Nomor 2. Pecahan 1/2 sering disebut setengah. 1/2 sama dengan setengah. Nomor 3. Bagian yang tidak diarsir menunjukkan pecahan. Ayo ditengok. Bagian yang tidak diarsir. Berapa di situ bagian yang tidak diarsir? 3. Yang diarsir 8. Berarti semuanya di situ ada 11. ada berapa? 11. Berapa di gambarnya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 3/11. Oke. Baru masuk nomor 4. Urutan yang benar pecahan di bawah ini dari yang terkecil. Dari yang terkecil. Ayo. Dari yang terkecil berapa itu? 1/4, 1/3, dan 1/4. Yang terkecil 1/4, 1/3, dan 1/2. Dan baru nomor 6. Nomor 6. Pecahan 1/25 dibaca menjadi pecahan 1/25. Nanti tulis. Pecahan 1/25 dibaca 1/25. Yang terakhir 2/25, 12/25, 5/25, 2/25. Urutan pecahan di samping dari yang terbesar. Ayo diurutkan dulu dari yang terbesar. Siapa yang tahu? Dari yang terbesar, ayo. Dari yang terbesar. 21/25, 12/25, 5/25, 5/25. Ulang. 21/25, 12/25, 5/25, 5/25. 2/25 itu ya. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya itu? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Nah, kita cekkan. Sebutkan lagi yang terakhir. Yang terakhir. Sama-sama dulu. Urutkan dulu dari yang terbesar. Urutkan. Urutkan yang tadi. Urutkan. 21/25. Oke, berarti di sana sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah. Dicatat ya. Nah, kelas 4. Kelas 4 sudah siap semua? Sudah siap semua? Sudah siap semua? Sudah siap semua. Sekarang ibu tanya ya. Apa tadi ciri-ciri dari cerita fiksi? Nah, dari sini. Cerita fiksi bersifat rekaan atau imajinatif dari pengarang. Cerita fiksi atau bukan? Cerita fiksi atau bukan? Cerita fiksi. Ya, cerita fiksi. Nomor 2, isinya berkaitan dengan fakta. Benar atau tidak? Benar atau tidak?
Tidak, karena cerita fiksi itu berisi tentang angan-angan si penulis. Berarti nomor 2 tidak termasuk cerita fiksi. Nomor 3, cerita fiksi menggunakan bahasa konotatif. Termasuk? Nomor 4, tidak memiliki sistematika yang baku. Benar? Nomor 5 yang terakhir, memiliki tujuan dan pesan moral. Termasuk itu cerita fiksi? Termasuk, yaitu di cerita apa tadi? Asal mula, dalam warna. Nah, dari situ disimpulkan. Perhatikan ke sini. Dari situ disimpulkan dari cerita asal mula, telaga warna, dan cerita fiksi. Nah, dari cerita itu yang termasuk cerita fiksi adalah dongeng. Pernah Ibu mendengar dongeng? Dongeng apa yang sering ditonton di televisi? Dongeng kancil dan buaya. Pernah? Baru apa lagi? Kelinci ya, kelinci yang baik ya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan dari cerita asal mula tenaga warna. Janganlah sekali-sekali kita bersikap sombong dan kasar. Kita harus banyak membaca untuk menambah apa? Kalau membaca menambah apa? Menambah ilmu. Nah, dari situ ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, minggu depan kita jumpa kembali mengenai cerita pendek. Minggu depannya cerita pendek. Nah, kelas 3 udah siap semua? Berarti sudah mengerti tadi yang mana pecahan pembilang dan pecahan penyebut. Nah, sekarang tutuplah bukunya. Tutup sama bukunya. Kita nyanyi sama-sama ya, tutup sama bukunya. Dengarkan ya. Ayo, sama-sama disebut. Tepuk tangan semua ya. Ayo cepat.